Ratusan warga Kerasak Teras, Boyolali, Jawa Tengah berdesak-desakan dan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi Festival Wiwit yang merupakan awal masa panen padi dan sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa karena tanaman padi mereka hasilnya bagus. Tidak hanya orang tua, anak-anak dan remaja juga ikut berebut dalam tradisi Festival Wiwit. Tradisi Wiwit sendiri merupakan tradisi turun-menurun yang sudah dilakukan oleh para pendahulu di desa tersebut. Tradisi Wiwit adalah tradisi untuk mengawali masa panen padi dan sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa. Sebelumnya gunungan hasil bumi tersebut bersama gunungan padi yang tingginya mencapai 3 meter ini bersama-sama dikirap ke area persawahan untuk proses wiwit yang dipimpin oleh sesepuh desa. Tidak hanya gunungan yang dikirap, namun sejumlah kesenian juga puluhan ikung ayam utuh juga ikut dikirap. Meski berdesak-desakan dan berebut, namun warga mengaku senang bisa mendapatkan gunungan dan untuk ngalap berkah. Pemerintah mulai menjalankan langkah antisipasi agar tidak terjadi lagi peristiwa bangunan fasilitas umum yang runtuh seperti pada gedung di Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan pesantren atau sekolah yang baru mau dibangun harus mengikuti regulasi keamanan konstruksi, sementara bangunan yang sudah jadi namun rawan konstruksinya akan direnovasi. Dan berikut penjelasan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikno di sela-sela acara seleksi Tilawatil Quran Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pesantren yang baru akan dibangun nanti mulai dari hikmahnya mungkin pasti adalah kejadian kemarin. Itu tentu kita akan melakukan regulasi. Tidak boleh sembarang membangun tambal sulam dan tanpa memperhitungkan risiko yang bakal terjadi. Ini bukan hanya sekolah, madrasah, tapi juga masjid. Karena masjid musalah pun juga sudah pernah ada kejadian juga. Sekolah umum juga. Sekolah umum semua. Bangunan-bangunan yang itu kan sekolah umum. Ya. Saat ini ada langkah jangka pendek sudah mulai dilakukan. Di Kementerian PU sudah melakukan survei dan sudah akan segera menindaklanjuti untuk renovasi yang saya ingat adalah 80 pesantren. Itu adalah quick win yang dilakukan jangka pendek. Tapi jangka menengah, kemarin di rapat tingkat menteri pada hari Jumat yang lalu, kita sudah merancang bagaimana melakukan asesmen secara serempak, secara nasional dengan berlapis-lapis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Saiful Rosi Abdillah, korban selamat ambruknya Ponpes Al-Khozini yang harus menjalani amputasi telapak kaki kanan. Dan Mensos datang tidak sendiri, melainkan bersama dengan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jona Aman Damanik. Keduanya hadir untuk melihat perkembangan pemulihan medis korban dan juga memberikan semangat kepada Saiful Rosi. Komisi Nasional Disabilitas Jona Aman Damanik meyakinkan Saiful Rosi tetap bisa berprestasi meski saat ini menyandang disabilitas. Karena selain santri, Rosi juga baru berusia 13 tahun adalah pesilat berprestasi. Jona tidak sekedar berkata-kata kosong karena ia sendiri pun penyandang disabilitas tunanetra sejak berusia 37 tahun. Sudah berprestasi sebelumnya. Beliau atlet pencak silat. Ini salah satu penghargaannya yang diterima ini. Medalinya. Apalagi ini. Nah ini. Kamu pegang deh. Nah, ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan nanti dengan bimbingan, dengan pendampingan dari sentra, dari banyak pihak ya, dari kabupaten, insya Allah nanti bisa kembali beraktif. Menjadi disabilitas bukan akhir segalanya, bahkan mungkin menjadi awalan sesuatu yang lebih baik. Ketika hambatan individual, hambatan lingkungannya kita eliminasi. Itu yang kami lakukan sekarang. Ya. Pesan apa yang disampaikan ke Rosi tadi, Pak? Tetap semangat. Ya. Kalau menurut jenengan tadi, Rosi bagaimana, semangat. Pak? Sangat semangat. Optimis bisa, Pak ya? Siap. Oleh sebab itulah kami hadir. Jadi ini kerjasama multi pihak.